Sebab Yesus palsu dan nabi palsu, oke, akan datang dan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya bisa dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata siapa? Kata Yesus. Berarti Mesias palsu, Yesus palsu datang mengutus nabinya. Paulus ini siapa? Disebut rasul kan? Disebut utusan Yesus kan? Mesias palsu mengutus nabi palsu. Paulus mengaku rasul, berarti Paulus mengaku sebagai nabi. Oke, Bang. Nah, sekarang dia utusan siapa Paulus ini? Begini Bang, Mesias palsu yang saya pahami itu bahwa orang yang mengajarkan keselamatan di luar Yesus. Sedangkan Betul. Paulus ini kan mengajarkan keselamatan tentang Yesus, dia mewartakan tentang Yesus. Jadi dia tidak masuk kategori. Baik. Sekarang kalau begitu Anda mengatakan Paulus mengajarkan keselamatan tentang Yesus, tolong tunjukkan di dalam pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus nih, kalau betul yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus, tolong tunjukkan kepada saya ajaran Yesus yang berkata aku diutus kepada seluruh umat manusia. Silakan. Itu aja dulu. Tunjuk dari Yesus. Abang menuntut ajaran Yesus, ajarannya harus disebarkan ke seluruh dunia kan? Kan saudara mengatakan bahwa Paulus ini adalah utusan Yesus yang mengajarkan ajaran Yesus. Pertanyaan saya, kalau itu betul, berarti Yesus pernah mengajarkan dirinya diutus untuk seluruh bangsa. Mana dalil itu? Oke Bang, baik. Yesus yang kami percaya dia sebagai guru juga Bang. Dia datang diutus ke Israel. Guru untuk siapa? Guru untuk siapa? Guru untuk siapa? Orang Israel kepada murid-murid. Nah, Anda sendiri orang mana? Sabar dulu Bang, saya belum selesai kan? Ya, silakan. Jadi Yesus memang betul. Setiap nabi itu dia diutus di tempatnya saja, di tempat dia lahir. Dia tidak pernah keluar dari nah, kan begitu. Ya, terus termasuk Nabi Muhammad. Terus, kan? Kemudian dia ajarkan firman itu dia sampaikan kepada murid-muridnya, kemudian dicatat oleh murid-muridnya. Di akhir pesan dia sebelum diangkat ke surga. Terus Pergilah ke seluruh bangsa, beritakan tentang dia kan, beritakan Injil tentang dia. Ya kalau abang tanya mana perintah Yesus untuk sebarkan dia ke seluruh bangsa, kan itu ada ayatnya itu. Ya, enggak, Yesusnya dong. Yesusnya yang saya minta. Kan Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah ada firman yang Yesus sampaikan bahwa pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku? Adakah? Sedangkan Matius ada. Apa? Yang mana? Diangkat ke surga itu kan dia pesan kepada murid-murid. Nah, dengarkan saudara, Yesus sebelum terangkat ke surga sudah berkata segala firman telah aku sampaikan. Sedangkan ucapan yang ada di dalam Matius 28 itu ucapan yang keluar dari kubur. Itu ucapan begini saudara. Yesus sebelum ditangkap, Yesus sudah berkata segala firman telah aku sampaikan. Nah, semua firman yang Yesus telah sampaikan kepada Bani Israel muridnya, tidak ada ucapan yang berkata, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nggak ada. Yang ada, dalam Matius 10:2 nomor 5 dan nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, agar jangan ke bangsa lain, tetapi ke bangsa dari Bani Israel saja. Itu kata Yesus. Oke? Segala firman telah aku berikan, telah aku sampaikan. Nah, di antara firman itu tidak ada yang berkata, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu tak ada. Ketika seluruh firman telah disampaikan oleh Yesus, sudah selesai, Yesus terangkat ke langit. Tiba-tiba ada Yesus palsu yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Begini Bang, kalau sepemahaman saya itu begini. Pernyataan bahwa semua firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka itu ada berkaitan dengan ajaran hidup dan sebagainya kan. Nah, ada nggak Matius 28 di situ? Sabar dulu Bang. Kalau yang saya pahami seperti itu, yang dia maksud di situ bahwa ajaran hidup itu seperti apa, bagaimana cara beribadah kepada Tuhan, itu yang disampaikan di situ yang dimaksud di. Iya, Matius 28 pergilah ke seluruh dunia jadikan segala bangsa. Ada nggak? Atau ucapan itu nanti keluar setelah dia berjalan dari kubur? Bukan, begini, perintah yang terakhir itu bahwa ajaran yang firman yang setelah dia ajarkan kepada murid-muridnya itu, cara hidup dan sebagainya itu, Yesus perintahkan ajaran itu pergi
ke seluruh dunia dan ajarkan. Tidak ada itu, tidak ada. Ya, memang tidak ada memang, betul. Nah, jadi yang mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, dan juga jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu bukan Yesus. Itu adalah makhluk yang keluar dari goa. Goa milik Yusuf Arimatea. Pertanyaan saya, itu siapa? Yang kami tahu di dalam Alkitab itu Yesus yang berkata, kalau abang menuduh begitu, mana buktinya? Kan tidak ada. Loh, saudara, buktinya sudah akurat. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman telah aku sampaikan. Berarti tak ada lagi firman lain. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Begini Yang bang. Coba kita bermain logika saja. Ketika Nabi Isa mau diangkat ke surga, kan ada murid-muridnya di situ. Apakah tidak ada pembicaraan di situ? Pembicaraan antara Nabi Isa dengan murid-muridnya. Pasti ada kan? Nabi Isa berkata sebelum terangkat ke langit. Setelah Nabi Isa terangkat ke langit, Nabi Isa tidak pernah lagi datang sampai hari ini. Iya, dan itu juga sebelum Yesus juga mengatakan tidak ada percakapan antara Yesus dan percakapan dengan murid-muridnya. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Yesus mengajarkan, Isa mengajarkan kepada Bani Israel tok. Dan tidak ada Isa mengajarkan Bani Israel untuk pergi ke seluruh dunia menjadikan orang lain menjadi pengikut Nabi Isa. Itu nggak ada. Begitu juga Yesus. Yesus hanya mengatakan. Pertanyaan saya begini bang. Saat terakhir yang waktu Yesus mau diangkat ke surga itu ke langit dalam Islam kan. Kira-kira ada percakapan tidak antara Yesus dengan murid-muridnya? Pesan apa yang disampaikan kepada murid-muridnya ketika dia mau diangkat itu? Apakah tidak ada pesan di situ? Ya, itu pesannya siapakah di antara kalian yang akan menolongku mengajarkan agama Allah? Nahnu ansarullah, kami yang akan menolongmu untuk mengajarkan agama Allah. Agama Allah, Injil Allah. Apa itu? Inni Rasulullah, aku ini Isa, utusan Allah kepada kalian. Itu ajarkan kepada orang bahwa aku ini adalah Rasul utusan Allah, bukan Allah, bukan Tuhan. Sedangkan yang datang kepada pengikut Yesus itu adalah oknum yang mengaku dia adalah Allah itu sendiri. Coba Anda baca di dalam Lukas 4. Anda baca Lukas 4. Iblis berkata kepada Yesus, "Kepadaku telah diberi kuasa di bumi. Aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Itu kata siapa? Kata iblis. Kepada siapa? Kepada Yesus. Ketika dia tidak berhasil menggoda Yesus, di data nomor 13-nya, iblis pun mundur dari Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Nah, ketika waktu tepat itu muncul, yaitu kapan? Ketika Yesus terangkat ke langit. Iblisnya memanfaatkan situasi itu. Dia datang dalam rupa Yesus. Akulah Yesus, kepadaku telah diberi kuasa atas bumi. Ingat, Yesus berkata di dalam Yohanes 14:30, "Tidak lama lagi aku akan berkata kepadamu, sebab penguasa dunia telah datang." Siapa penguasa dunia itu? "Dan iblis tidak berkuasa sedikit pun terhadap diriku." Itu kata Yesus. Penguasa dunia telah datang. Yang datang kepada penulis Bible, "Kepadaku telah diberi kuasa di bumi." Itu siapa? Kata Yesus, itu iblis. Di mana tertulis penguasa dunia itu iblis? Yohanes 14 nomor 30. Itu ucapan Yesus. "Tidak lama lagi aku berkata kepada kalian, sebab penguasa dunia telah datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku." Siapa penguasa dunia itu menurut itu? Iblis. Yang keluar dari kubur dan berkata kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu iblis. Sekira begitu sementara, Bung. Saya harus ibadah, saya sholat dulu, habis itu kita mengudara lagi. Demikian untuk sementara. Terima kasih.